warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Ananda dengan NIM 204230227. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan dari Universitas Islam Negeri Sultan Tasyafudin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah telaah kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah dan di SD berubah dari K13 turun ke kurikulum Merdeka. Perbedaan mendasar dan pada beban mata pelajarannya serta bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diakomodasi. Nah, di sini kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah dan di sekolah dasar mengalami perubahan dari kurikulum 2013 atau K13 menuju kurikulum Merdeka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Nah, pada abad ke-21, jika pada kurikulum 2013 pembelajaran berpusat pada pencapaian kompetensi inti, kompetensi dasar, maka pada kurikulum Merdeka pembelajaran berfokus pada pencapaian pembelajaran dapat disusun dengan menyesuaikan berdasarkan fase perkembangan peserta didik, guru kewasaan untuk menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan lebih menyenangkan lagi. Nah, perbedaan mendasarnya juga terlihat pada beban mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, struktur pembelajaran menggunakan alokasi per jam, per pelajaran, per minggu, dan sebagai mata pelajaran di kelas rendah diajarkan secara tematik terpadu atau menggunakan mata pelajaran tematik. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, alokasi waktu dihitung per tahun, sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengatur pembelajaran. Pembelajaran tematik tidak lagi menjadi kewajiban di sekolah, sehingga guru dapat mengajarkan mata pelajaran secara lebih fokus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka menghadirkan juga pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil Pancasila atau yang sering kita sebut dengan P5. Nah, di sini sedangkan Madrasah Ibtidaiyah diterapkan juga dengan proyek penguatan profil Pancasila dan proyek pelajar rahmatan lil alamin atau yang kita sebut dengan P5 PPRA yang mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dari nilai keislaman bangsa dan kegiatan nyata yang ada di sekolah. Nah, yang menjadi ciri khas pada nilai keislaman di Madrasah Ibtidaiyah itu pada mata pelajaran bahasa Arab, pendidikan agama Islam, SKI, dan lain-lainnya. Ya, saya akan mereview modul yang saya buat. Nah, di sini ada modul IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, yang mana sudah dilengkapi dengan identitas modulnya, nama penyusun, nama sekolah, idang penyusunan, jenjang dan kelas, fase, mata pelajarannya, materi pokoknya itu mengenali hewan di sekitar kita, anatomi tubuh hewan, dan pengelompokan hewan. Nah, alokasi waktunya sudah saya lengkapi dan mode pembelajarannya. Ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarananya, target peserta didik, model pendekatan dan metode pembelajarannya. Nah, di sini ada kompetensi intinya, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, pembelajaran. Nah, di sini ada juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada asesmen autentiknya. Nah, ada indikator keterampilan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini 1 kali 40 menit. Ada kegiatan pendahuluannya sebanyak 5 menit. Kegiatan intinya itu 30 menit. Ada kegiatan penutupnya itu sebanyak 5 menit. Nah, di sini saya lengkapin juga dengan asesmen. Asesmennya ada 2, asesmen diagnostik, asesmen formatif. Nah, di sini ada asesmen sumatif. Nah, ada di sini pengayaan dan remedial. Pengayaan remedialnya refleksi guru dan refleksi peserta didiknya. Modul yang saya buat tadi. Nah, sekarang saya tadi modul dari saya. Sekarang saya
menjelaskan bagaimana CP diturunkan ke ATP serta ke TP-nya. Nah, pada modul ajar tadi dengan judul Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita. Nah, capaian pembelajarannya menjadi landasan dalam penyusunan alur tujuan ATP dan tujuan pembelajarannya TP. CP pada fase B menyatakan bahwa peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan bagian tubuh makhluk hidup serta mengelompokkan hewan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati tadi. Dari capaian pembelajaran tersebut kemudian disusun ke ATP secara logis dan berurutan, yaitu peserta didik terlebih dahulu mengenali berbagai jenis hewan. Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Selanjutnya mengelompokkan hewan berdasarkan persamaan dan ciri-cirinya. Dan pada akhirnya menyajikan hasil tersebut mengelompokkan hewan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berdasarkan ATP, alur tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan tujuan pembelajaran, yaitu TP, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan melalui kegiatan mengamati bergambar, mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-ciri tubuhnya, melalui diskusi kelompok, serta menyajikan hasil. Nah, di sini dengan demikian tadi terlihat bahwa capaian pembelajarannya menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai urutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kemudian diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, terukur, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, pada modul yang saya telah tadi, tampak pada bagian target peserta didiknya dan penjelasan pembelajaran diferensiasi ini, di mana guru layanan belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik reguler mengikuti pembelajaran sesuai dengan rancangan atau perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau kesulitan dalam memahami itu memperoleh pendampingan serta tugas yang lebih sederhana, sedangkan peserta didik dengan kemampuan tinggi diberikan tantangan berupa penguatan karya digital atau tugas yang lebih kompleks. Selain itu, diferensiasi ini juga terlihat dari variasi oleh proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, pengamatan per gambar, pencarian informasi, dan penyajian hasil dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran diferensiasi ini akan lebih optimal apabila diawali dengan asesmen diagnostik untuk memetakan kesiapan, minat, dan profil pelajar Pancasila tadi, profil pelajar peserta didik, sehingga layanan yang diberikan oleh guru benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, sekarang itu ada asesmen autentiknya. Pada modul yang saya telah tadi terlihat melalui penilaian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap proses dan nilai hasil belajar peserta didik. Pada awal pembelajaran, guru melaksanakan asesmen diagnostik melalui tanya jawab untuk mengetahui asesmen formatifnya berupa observasi terlebih dahulu terhadap kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan, ketetapan dari pengelompokan hewan, kerjasama dalam kelompok, serta kemampuan berpresentasinya menggunakan rubrik penilaian. Nah, di akhir pembelajarannya, asesmen sumatif telah dilakukan melalui penilaian di LKPD dan presentasi kelompok. Nah, penilaian tersebut menunjukkan bahwa asesmen autentik tidak hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga menilai pada sikap, keterampilan, proses kerja peserta didik, dan produk pelajar peserta didik sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kompetensi yang diharapkan oleh peserta didik. Nah, di sini ada soal HOTS yang mana ada pilihan ganda sebanyak 10 dan uraian esainya ada 5. Nah, sekarang saya memberikan satu contoh ide kegiatan nyata pelaksanaan proyek P5 dan Rahmatan Lil Alamin yang cocok diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar berdasarkan hasil telah saya tadi. Nah, berdasarkan hasil telah saya tadi dengan modul Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita dengan anatomi tubuh beserta pengelompokannya. Salah satu contoh kegiatan nyata yang dapat mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dengan disebut dengan P5. Nah, pada profil pelajar Rahmatan Lil Alamin di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar adalah proyek peduli sayangi hewan di lingkungan sekitar kita.
atau di lingkungan sekolah atau di sekeliling rumah kita. Dalam kegiatan ini, peserta didik secara berkelompok mengamati berbagai hewan yang ada di lingkungan sekolah atau sekitar rumah atau di sekeliling dia berada. Nah, di sini kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh, ciri-ciri habitatnya, dan cara perawatnya. Hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk poster, infografis, atau presentasi sederhana yang dipamerkan di depan kelas. Tindak lanjut dari saya, peserta didik melaksanakan aksi nyata seperti menyediakan tempat minum bagi burung atau tempat makan, menjaga kebersihan lingkungan agar menjadi habitat yang sehat bagi hewan, serta mengampanyekan sikap tidak menyakiti hewan setiap warga sekolah. Kegiatan proyek ini mendukung dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan berakhlak mulia, menjalani rasa syukur atas ciptaan Tuhan, bernalar kritis saat mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan, gotong royong dalam menyelesaikan proyek tugas kelompok, sangat kreatif dalam menyusunkan media kampanye. Selain itu, kegiatan tersebut mencerminkan nilai-nilai profil Pancasila. Nah, atau proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, seperti kasih sayang kita terhadap makhluk hidup ciptaan Allah tadi, kepada kepedulian terhadap lingkungan atau iktidalnya, tanggung jawab kita, serta membiasakan perilaku menjaga melestarikan hidup sebagai bentuk pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita tetap menyayangi hewan meskipun bagaimana bentuknya, sayangilah dia, jagalah habitatnya sebagaimana dia adalah ciptaan Allah. Nah, di sini itu tadi penjelasan ujian tengah semester dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kurangnya saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.